Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kolonialisme Inggris di Nusantara. Pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Nusantara yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Berdasarkan Perjanjian Tuntang, pemerintah Belanda menyerahkan Nusantara kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diberikan hadiah, diangkat menjadi letnan gubernur di Jawa. Raffles tinggal dan memerintah dari Buitenzorg atau Bogor. Disinilah cikal bakal dari berdirinya Istana Bogor. Sekarang kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan Raffles di Nusantara. Yang pertama adalah kebijakan di bidang pemerintahan. Raffles memerintahkan pasukannya untuk menyerang Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu keraton yang terkuat di Pulau Jawa. Serangan Inggris ini merupakan upaya untuk melemahkan kekuasaan lokal yang ada di Pulau Jawa. Inggris dalam tanda kutip merampok Keraton Yogyakarta. Baik itu benda-benda pusaka, perhiasan, sampai buku-buku, semua diambil atau dirampok oleh Inggris. Kemudian Raffles membagi Pulau Jawa dalam 16 karesidenan. Setiap karesidenan tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Yang pertama adalah Karesidenan Banten, kedua Banyumas, ketiga Besuki, keempat Bogor, kelima Cirebon, keenam Jakarta, ketujuh Karawang, kedelapan Kediri, kesembilan Keduh, kesepuluh Madiun, ke-11 Madura, ke-12 Pati, ke-13 Priangan, ke-14 Rembang, ke-15 Semarang, dan yang ke-16 Karesidenan Surakarta. Mari kita lanjutkan dengan kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Raffles memberlakukan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dikenal dengan sebutan land rent. Land itu tanah, rent itu sewa atau pinjam ya. Sistem sewa tanah ini diberlakukan untuk masyarakat di Pulau Jawa. Rakyat kita diharapkan untuk membayar uang sewa berdasarkan jumlah tanah atau luas tanah dan juga tanaman yang mereka tanam. Pembayarannya dilakukan tunai dengan uang. Jadi, selain menerapkan sistem sewa tanah, Raffles juga melakukan penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Karena semuanya dibayar tunai dengan uang. Rakyat dibebaskan menanam apapun, lalu dibebaskan juga menjual kepada siapapun. Yang penting rakyat membayar sewa berupa uang kepada Inggris. Dengan demikian berarti Raffles juga menghapuskan sistem monopoli dan menghapuskan sistem kerja rodi atau perbudakan. Raffles jugalah yang memperkenalkan pemungutan pajak untuk perorangan. Makanya sampai sekarang tiap orang di Indonesia dikenakan pajak. Sistem perpajakan ini yang memperkenalkan pertama kali di wilayah kita adalah Raffles. Yang ketiga adalah kebijakan di bidang sosial budaya. Raffles sangat peduli dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, beliau memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Sebagai contoh adalah penelitian dan pencatatan mengenai Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Prambanan.
Seorang profesor bernama Reinward, selaku ahli tanam-tanaman, tertarik untuk meneliti berbagai tanaman yang digunakan untuk pengobatan di Nusantara. Kemudian, ia memutuskan untuk mengumpulkan semua tanaman yang sudah diteliti pada sebuah kebun botani di sekitar halaman Istana Bogor, yang menjadi tempat tinggal Gubernur Raffles beserta istrinya. Akhirnya, kebun yang tadinya merupakan riset dijadikan Kebun Raya Bogor. Jadi, salah satu peninggalan Raffles adalah Kebun Raya Bogor. Raffles juga memimpin sebuah ekspedisi untuk meneliti tumbuh-tumbuhan yang ada di Nusantara. Dalam ekspedisi ini, seorang ahli bernama Dr. Joseph Arnold menemukan bunga raksasa. Bunga raksasa ini kemudian diberi nama Rafflesia arnoldi, merupakan gabungan dari nama Thomas Stanford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga. Jadilah bunga ini diberi nama Rafflesia arnoldi. Dalam bidang sastra, Raffles juga menulis buku yang berjudul History of Java atau Sejarah Jawa yang diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa, dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Demikianlah beberapa kebijakan-kebijakan Raffles ketika memimpin Pulau Jawa. Masa pemerintahan Raffles di Pulau Jawa relatif singkat, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816. Inggris kemudian mengadakan perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan sebutan Konvensi London. Dalam Konvensi London berisi Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara kecuali Bengkulu. Itu artinya Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda kecuali Bengkulu. Resminya penyerahan kekuasaan wilayah ini dilakukan pada tahun 1816. Dengan demikian berakhirlah kolonialisme Inggris di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.